ada materi dari Plan Internasional juga sudah sedikit-sedikit tentang tumbuh kembang anak gitu. Mereka hari ini akan melanjutkan, mungkin banyak bertanya karena kebetulan yang menyampaikan dari Plan kan bukan dokter spesialis anak, jadi nanti ada materi, nanti kita diskusi lebih banyak ini materi ya. Untuk itu waktu saya serahkan sepenuhnya kepada Ibu Dokter. Baik, selamat pagi, terima kasih Bu Rita. Shalom, salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Baik. Sekali lagi, saya juga ingin mengucap terima kasih kepada panitia dalam hal ini PKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur ya, yang sudah mengundang melibatkan saya khususnya di acara atau di pertemuan atau lokakarya selama berapa 2 hari ya di lingkup PKKBN Provinsi NTT yang kaitannya adalah dengan pengasuhan dan stunting ya, intinya itu kan ya. Nah, saya diminta untuk membawakan materi seputar deteksi ya, kemudian stimulasi dan intervensi dini tumbuh kembang anak. Sesungguhnya saya itu agak bingung ya bagaimana, karena ini saya juga baru sekali ini ya berkolaborasi dengan Bapak Ibu dari PKKBN. Kalau seandainya ini semesta lingkupan kita itu adalah dinas kesehatan gitu, akan sangat lebih mudah untuk saya. Tapi saya coba sebisa-bisanya, semoga ini bisa diterima dengan baik. Seandainya nanti ada slide-slide saya yang membingungkan atau yang membuat Bapak Ibu tidak paham, belum paham, boleh langsung saya di stop dan ditanyakan gitu ya. Mungkin sebagai ASN, kemudian juga di Rumah Sakit Dedari dan Rumah Sakit Carolus Borromeus. Ya, sebetulnya saya pengen berdiri dan saya menjalankan slide saya sendiri, cuman saya nggak punya pointer tadi di saya besar. Baik, kalau gitu nggak apa-apa deh. Minta tolong Ibu ya di slide berikutnya. Ya, ini mungkin sedikit berbeda dari judul yang diberikan oleh Ibu Olivia, melalui Ibu Olivia ya. Saya rubah sedikit, tapi mungkin ini lebih pas untuk kita semua. Deteksi, stimulasi dan intervensi dini tumbuh kembang anak. Baik, lanjut. Ini pokok bahasannya ya, latar belakang. Kemudian kita perlu kembali melihat definisi anak. Lalu apakah definisi pertumbuhan dan perkembangan ya, kemudian kebutuhan dasar tumbuh kembang itu apa, kemudian bagaimana kita menilai tumbuh kembang anak, bagaimana kita melakukan pemeriksaan pertumbuhan, bagaimana kita melakukan pemeriksaan perkembangan, lalu bagaimana dan apakah itu stimulasi dan intervensi dini ya. Ya, ini latar belakangnya karena seluruhnya adalah 270 juta, betul? Oh, mungkin PKKBN pasti lebih tahu. Dan sekitar 30%-nya itu adalah kelompok anak. Anak itu definisinya nanti ya, itu sampai usia 18 tahun gitu ya. Jadi 30% sendiri populasi. Nah, ini ditambah dengan angka kesuburan yang masih di atas 1, ya 1,227 sekian gitu. Artinya kedepannya itu masih ada anak-anak yang perlu kita perhatikan tumbuh kembangnya. Kita tahu bahwa stunting itu kalau sudah terjadi di atas 2 tahun tidak bisa dihilangkan, tetapi bisanya dicegah gitu ya. Dicegah artinya sejak sebelum anak itu dilahirkan gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kenapa kok rupanya saya juga dilibatkan di sini ya? Karena diharapkan dengan pengasuhan yang baik, maka ya pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan dasar serta stimulasi yang efektif dan praktis
serta adanya komitmen untuk mendorong tumbuh kembang dan perlindungan anak, ya. Kemudian pengetahuan yang memadai untuk deteksi secara dini dan melakukan intervensi jika diperlukan, maka diharapkan status pertumbuhan dan status gizi anak jadi baik. Nah, tolong dilihat di sini ada status pertumbuhan dan status gizi, itu berbeda ya. Status gizi adalah bagian dari status pertumbuhan. Nah, nanti kita lihat apa yang dimaksud dengan status pertumbuhan. Kemudian akan terjadi perkembangan yang optimal dari sisi motoriknya, kemudian dari sisi kognitifnya, dari sisi perkembangan psikoemosional dan perilaku, ya. Lalu juga anak itu akan terhindar dari penyakit. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke definisi tentang anak. Anak itu bukan orang dewasa dalam ukuran kecil. Secara definisi yang sudah diratifikasi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak, anak itu adalah individu yang belum berusia 18 tahun terhitung sejak dalam kehamilan, sejak janin, sejak dalam rahim, ya. Artinya sejak janin hingga remaja. Di atas 18 tahun sudah kita sebut dewasa, ya. Baik, lanjut. Nah, sekarang ada dua kata yang selalu kita pakai secara bersamaan, tumbuh kembang. Dua kata ini berbeda tetapi tidak bisa dipisah-pisah. Juga sebaiknya tidak disingkat jadi tukem, ya, jadi tumbang. Jangan, tolong diucapkan secara lengkap tumbuh kembang karena singkatannya nggak bagus. Ya, tumbang kan nggak bagus, tukem juga nggak bagus, ya. Jadi tumbuh kembang. Baik, kalau pertumbuhan itu berkaitan dengan pertambahan ukuran, karena hasil dari bertambahnya jumlah sel-sel tubuh kita, bertambah jumlahnya jaringan ikat dan struktur tubuh, ya. Di samping itu juga bertambah besarnya sel-sel tubuh kita. Oleh karena itu kalau kita bicara pertumbuhan itu ada satuannya, bisa segera diukur dan ada alat ukurnya, ada satuannya. Contohnya berat badan, ya, ada ukurannya gram, kilogram. Panjang badan, tinggi badan ada ukuran sentimeter, ya. Lalu lingkar kepala jangan lupa, itu juga merupakan salah satu parameter pertumbuhan. Sedangkan perkembangan itu adalah hasil dari pematangan, hasil dari pengalaman, dari proses belajar yang berupa bertambahnya fungsi, bertambahnya kemampuan, bertambahnya keterampilan. Ya, coba slide berikutnya dulu. Nah, ini ya. Jadi pertumbuhan dan perkembangan itu tidak bisa terpisah-pisah, saling mempengaruhi dan saling berdampingan. Bergeraknya itu juga seiring, ya. Terima kasih. Ya, jadi kalau pertumbuhan tadi adalah perubahan struktur dan ukuran fisik, kita bisa lihat dari pertambahan berat badan, panjang badan, tinggi badan, lingkar kepala, atau ukuran spesifik lainnya, misalkan lingkar lengan atas, ya. Kemudian ada juga mungkin ada yang postur tubuhnya tidak proporsional, kita ukur tinggi duduk dan tinggi segmen bawahnya, panjang segmen bawahnya, ukuran spesifik yang, ya, kita perlu tahu 3 saja yang penting, ya, dan lila, ya. Sedangkan perkembangan itu bertambahnya fungsi dan kemampuan yang modalitas dasarnya adalah indera kita, panca indera paling tidak, ya. Penglihatan, pendengaran, perabaan, pengecapan, lalu apa satunya? Pembauan, ya. Kita semua sebetulnya hingga sekarang ini juga masih belajar, masih berkembang karena kita punya indera. Kita bisa ngegosip karena kita punya telinga, ya. Nah, untuk anak-anak, ya, ini indera kan sangat penting sehingga dia bisa nanti sampai usia 6 tahun punya 4
kemampuan perkembangan dasar yang biasanya kita ukur dengan empat aspek perkembangan motorik kasar, ya, motorik halus, kemudian perkembangan bicara bahasa, perkembangan personal sosial, dan kemandirian. Setelah usia 6 tahun kita bisa melihatnya perkembangan itu dari perkembangan kognitif. Kita bisa tanya tentang nilai raportnya, tentang perilakunya, bagaimana hubungan dengan orang di sekitarnya, dengan orang-orang di rumah, dengan teman-teman sebayanya, ya, atau perkembangan spesifik lainnya, misalkan bakat-bakat tertentu. Lanjut. Ya, untuk bisa mencapai tumbuh kembang yang optimal, sangat dibutuhkan pengasuhan atau parenting. Pengasuhan itu harus bisa memenuhi kebutuhan dasar anak. Kebutuhan dasar anak tuh apa sih? Mudah sekali kita ingat: asuh, asih, dan asah. Ya. Nanti kita lihat satu persatu. Ya, berikutnya, asuh itu adalah pemenuhan kebutuhan fisik biomedis terkait dengan nutrisi, kemudian perawatan kesehatan dasar berupa imunisasi, ya, kemudian juga pemenuhan ya tentunya pakaian dan tempat tinggal yang aman untuk anak, ya. Kemudian asih adalah pemenuhan kebutuhan emosi dan kasih sayang. Nah, yang sering kita lupa adalah asah. Nah, asah ini berkaitan dengan stimulasi, dengan pemberian kesempatan belajar pada anak. Berikutnya, ini kerangka konsep pemantauan tumbuh kembang yang ada dikeluarkan oleh Kemenkes, yang ada di buku pedoman pelaksanaan SDIDTK. Sepertinya terlalu kecil, ya. Tapi pada dasarnya adalah, ya ini nanti bisa dilihat sendiri. Slide saya boleh dibagikan kepada semua kita di sini, ya. Pada dasarnya ini sudah ada petunjuknya lah, ya, SOP-nya. Ya. Kapan kita harus melakukan rujukan, gitu, ya. Dan ini kalau pemantauan tumbuh kembang itu dilakukan secara berjenjang. Coba slide berikutnya. Oke, ini tentang pemantauan tumbuh kembang, ya, atau kita sebut sebagai screening. Suatu kegiatan penapisan atau penjaringan adanya penyimpangan tumbuh kembang anak dengan mengkaji faktor risiko yang mempengaruhi, sehingga intervensi, ya, bisa dilakukan secara dini dan diharapkan hasilnya juga akan lebih baik, ya. Lanjut. Nah, ini tahapan tumbuh kembang, ya. Ya mungkin bisa dicermati saja bahwa tadi definisi anak dari sejak dalam kandungan hingga 18 tahun itu biasanya kita kelompokkan dengan beberapa fase perkembangan anak seperti itu, ya. Berikutnya, ya, sekarang bagaimana kita memulai tumbuh kembang seorang anak? Kalau tadi mungkin dari status nutrisi sudah dijelaskan sepintas oleh Dr. Iren, tapi ini nanti selain tentang pertumbuhan juga perkembangannya bagaimana kita menilainya, ya. Ya tentunya kalau di kedokteran atau di manapun, ya, kita itu perlu tentang identitas, ya. Kemudian anamnesis wawancara, ya. Lalu, nah ini di tumbuh kembang yang sangat spesifik adalah menghitung umur anak, karena semua itu pasti dirujuknya dengan anak seusianya. Kalau kita salah menghitung umur anak, juga bisa salah dalam menilai perkembangannya, ya. Kemudian bagaimana melakukan pemeriksaan fisik supaya kalau ada sakit-sakit penyerta, penyakit-penyakit penyerta juga itu perlu kita tangani. Ya, tidak melulu seperti tadi Dr. Iren katakan, berat badan yang tidak naik-naik. Ada apa? Jangan-jangan ada kelainan jantung, ada penyakit infeksi yang tersembunyi, gitu, ya. Lalu dilakukan pemeriksaan pertumbuhan dan pemeriksaan perkembangan. Lanjut. Nah, kita mulai tadi kalau identitas sudah jelas, ya, nama anak, ya, kemudian kaitannya dengan orang tua, mungkin, ya, orang tuanya
umur orang tuanya berapa, pendidikan orang tuanya, pekerjaan, itu yang bisa menggambarkan lingkungan psikososialnya ya. Terus yang kalau anamnesis dalam hal tumbuh kembang kita mesti memperhatikan ya setiap keluhan orang tua itu yang perlu kita tindak lanjuti. Lalu di samping itu juga kita mencari faktor risiko. Faktor risiko untuk ya menuntun kita apakah anak ini punya risiko untuk terjadi gangguan tumbuh kembang. Nah, faktor risiko itu biasanya dikelompokkan menjadi faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Intrinsik contohnya ya ras etnik ya. Ada ras tertentu, etnik tertentu yang memang ukuran tingginya ya. Contohnya kalau dari etnis Sabu itu saya tahu tinggi-tinggi ya. Lebih tinggi daripada orang NTT secara rata-rata, Sabu Timur kalau nggak salah terutama ya. Kemudian juga riwayat keluarga secara genetik ya. Ini memang ada potensial tinggi genetik yang ditentukan oleh tinggi ayah ibunya. Ada cara menghitungnya ya. Jadi tinggi ayah dan tinggi ibu dijumlahkan untuk kalau anak laki-laki ditambah 13 kemudian dibagi 2. Nah, itu potensi tinggi genetik anak laki-laki. Itu contohnya ya. Jadi jangan harap kalau misalkan ibunya 150, ayahnya juga 150, nanti anaknya maunya 180, itu nggak mungkin ya. Pasti ada potensi tinggi genetiknya hitungannya ya. Kemudian riwayat pubertas orang tua dan kakak adiknya, apakah ada kecenderungan memang pubertasnya terlambat atau pubertas dini ya. Berikutnya faktor ekstrinsik ya. Slide berikutnya. Ya, ekstrinsik itu adalah apa yang didapat anak itu dari luar ya. Nutrisi ibu saat hamil, terutama pada saat trimester ketiga ya, ini perlu diperhatikan ya. Trimester pertama itu terutama adalah masa pembentukan ya. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan nutrisi janin terutama di trimester ketiga yang sangat berperan ya. Oleh karena itu hambatan-hambatan pertumbuhan dalam rahim itu biasanya terjadi di bisa terjadi sejak awal, tapi kalau terjadi sejak awal biasanya anak itu tidak selamat, tidak sampai hidup ya. Janin tidak sampai hidup ya. Nah, kalau yang lahir sudah dengan riwayat hambatan pertumbuhan dalam janin itulah calon-calon stunting. Artinya dia sudah mengalami malnutrisi atau kekurangan nutrisi sejak dalam rahim. Penyakit saat hamil, apakah ibunya mengalami infeksi dalam rahim ya? Kemudian apakah ibunya mengalami anemia? Kemudian apakah ibunya merokok ya? Minum alkohol, menggunakan obat-obat terlarang? Lalu apakah ada kelainan hormon ya? Lalu ini juga ini secara psikologis ya. Apakah ibunya cukup sejahtera pada saat mengandung anaknya? Apakah ini dalam pernikahan yang terlalu dini, yang terpaksa ya, yang terpaksa ditinggal oleh pacarnya ya, atau yang dalam proses perceraian? Nah, ini kesejahteraan janin itu, pertumbuhan dan perkembangan janin juga sangat tergantung dari kondisi psikologis ibu. Berikutnya ya, riwayat kelahirannya bagaimana? Tadi riwayat kehamilan, selama kehamilan ya. Sekarang setelah lahir, apakah dia lahir dengan mulus? Apakah waktu lahir dia sempat tidak segera menangis atau yang dikenal sebagai asfiksia, atau mengalami trauma kelahiran ya, atau mengalami pertumbuhan janin terhambat, berat badan lahir yang rendah, atau lahir prematur? Nah, ini juga perlu kita cari, kita analisis ya, karena kita bisa memperhitungkan risiko-risiko untuk gangguan tumbuh kembang ke depannya ya. Lalu bagaimana sosioekonominya, bagaimana lingkungan pengasuhannya? Nanti saya akan singgung sedikit juga tentang lingkungan pengasuhan ya. Bagaimana sikap perilaku orang tua terhadap anak? Apakah betul-betul dia menginginkan anak itu sejak awal, ataukah anak ini karena ada persoalan dengan orang dewasa atau dengan
pasangannya, anak jadi sasaran. Ya. Berikutnya, ya. Nah ini yang saya katakan tadi bahwa menghitung umur itu adalah penting. Jadi menghitung umur anak itu dengan jalan tanggal pemeriksaan hari ini misalkan dikurangi dengan tanggal lahir anak. Cara menghitungnya, oh ya, di ini dulu disepakati dulu bahwa 1 tahun itu 12 bulan, 1 bulan 30 hari. Ini di rata-rata ya, jadi tidak memandang, tidak mengingat bahwa kalau lahirnya Februari itu 23 hari kok. Oh bukan, dia tahunnya kehabisan 29 hari, enggak seribet itu ya. Jadi kita rata-rata 1 bulan adalah 30 hari, ya 1 minggu 7 hari. Ini saya contohkan, ada seorang anak yang lahirnya di 13 Oktober 2016 dan datang diperiksa pada saat pada tanggal 7 Juli tahun 2019. Maka umur anak ini adalah cara menuliskannya tahun, bulan, baru bulan, baru tanggal. 2019 bulan 7 tanggal 7 dikurangi dengan 2016 bulan 10 tanggal 13. Karena 7 itu tidak bisa dikurangi 13, kita ambil dari bulan di depannya, 1 bulan 30 hari, maka ada 37 hari ya, dikurangi 13 tinggal 24. Berikutnya sisa 6 ya, bulannya sisa 6 nggak cukup dikurangi 10, maka ambil dari tahun ditambah 12, 18 dikurangi 10. Begitu ya. Moga-moga masih bisa ditangkap nih. Iya. Rumit? Ulang Bu. Oke. Tanggal pemeriksaan adalah 2019 bulan Juli 07 ya. Tanggal 7 07. Lahirnya tahun 2016 bulan 10 tanggal 13. Nah itu dikurangi untuk menghitung umur anak itu saat diperiksa. 07 dikurangi 13 kan nggak bisa, maka ditambah dari 1 bulan. 1 bulan tadi 30, jadi 37. Oke ya, 37 dikurang 13 kan 24. Sudah sampai di sini. Lalu bulannya kan tadi sudah diambil 1, jadi 6 dikurang 10 nggak cukup juga. Ambil dari tahun. 1 tahun kan 12 bulan. 12 tambah 6 18. Dikurang 10 8. Lalu sisa 2018 dikurangi 2016 2 tahun. Ya. Jadi usia anak ini adalah 2 tahun 8 bulan 24 hari. Kalau kita mau mengukur perkembangan itu boleh dibulatkan ke atas. Oke, sudah ya. Nanti ada yang khusus lagi. Kalau untuk anak prematur kita kurangi lagi dengan prematuritasnya. Tapi saya tidak masukkan di sini supaya Bapak Ibu nggak makin bingung. Ya sudah, ini satu ini aja. Nanti prematur atau tidak itu bagiannya dokter deh. Karena harus dihitung prematurnya berapa minggu. Jadi misalkan anak ini ibunya melahirkan pada usia kehamilan 35 minggu, nanti mesti dikurangi lagi 1 bulan 5 hari. Di usia koreksinya berapa anak itu dibandingkan dengan. Oke, nantilah kalau memang ada kasus baru kita diskusikan ya. Baik, slide berikutnya. Kita periksa anak ini ya. Jadi kalau berhadapan dengan dokter atau tenaga kesehatan harusnya diperiksa dari atas sampai bawah. Lihat cara pemeriksaannya juga dengan melihat dulu ya, kemudian diraba, kemudian diketok ya, kemudian didengarkan menggunakan stetoskop. Nah itu kerja seorang dokter. Jadi kalau dokter hanya ditunjukkan hasil laboratorium itu nggak bisa ya. Kita bukan mengobati hasil laboratorium, tetapi kita harus memeriksa. Demikian juga dalam konteks tumbuh kembang. Ya. Lanjut. Oke, nah ini bagaimana teknik pemeriksaannya. Biasanya kalau 6 bulan, di bawah 6 bulan tuh ditidurkan di tempat tidur lebih mudah. Anaknya belum terlalu bisa berontak kan. Tapi di atas 1 tahun misalkan, nah itu
sebaiknya pemeriksaan sambil sebisa mungkin, tapi kadang juga perlu pemeriksaan yang dia bisa ditidurkan. Nah, itu sangat tergantung dari keterampilan sosial yang dimiliki anak itu, ya. Lanjut. Oke, ini alat-alat yang diperlukan kalau kita mau memeriksa seorang anak, ya. Nah, lanjut aja. Berikutnya, ya, tindakan prosedurnya kita lihat kondisi umumnya bagaimana, lalu tanda vital anak itu bagaimana. Tanda vital itu tekanan darah, nadinya, lalu pernapasannya, temperatur badannya, ya. Kemudian data antropometrinya, ya, tadi paling tidak ada 3 parameter yang harus diukur selalu: berat badan, panjang atau tinggi badan, lingkar kepala, ya. Kemudian pada pemeriksaan secara keseluruhan tubuh dari atas sampai bawah. Lanjut. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke pemeriksaan pertumbuhan, di mana pertumbuhan ini sangat dipengaruhi oleh genetik, ya, lalu hormonal, nutrisi, status kesehatannya, lingkungan psikososial tadi, yang faktor intrinsik dan ekstrinsik tadi, ya. Tapi kita lihat di slide berikutnya, ya, yuk. Nah, ini moga-moga bisa tampak kah? Ya, itu ada percepatan atau kecepatan pertumbuhan yang berbeda-beda di setiap masa. Kalau garis mendatar itu adalah garis usia, garis yang vertikal, sumbu vertikal itu adalah kecepatan pertumbuhan. Kita lihat di usia 1 sampai 2 tahun itu kecepatan pertumbuhannya tinggi, ya. Di mana pertambahan di sini khususnya panjang atau tinggi badan, ya. Pada usia 1-2 tahun itu bisa 23 sampai 25 cm setahunnya. Coba perhatikan bayi, ya, yang dari lahir panjangnya sekitar 45 sampai 50 cm, nanti di usia 1 tahun bisa 70 sampai 75 cm, ya. Tapi kalau dia sudah 6 tahun menjadi 7 tahun kan tidak tambah 20 cm juga kan? Nah, itu bedanya, ya. Jadi di setiap masa itu ada percepatan pertumbuhan yang berbeda. Nah, ini juga perlu diketahui, ya, untuk nanti kaitannya dengan stunting itu, di mana terjadinya adalah paling banyak di masa 1-2 tahun tadi, gitu. Karena memang itu masa percepatan pertumbuhan yang besar, gitu, ya. Lalu ada fase kedua, masa percepatan pertumbuhan di masa remaja. Nah, faktor-faktor yang berpengaruh yang dominan juga berbeda. Di masa bayi atau masa 1-2 tahun itu yang berpengaruh terutama adalah faktor nutrisi, ya. Kemudian faktor kondisi kesehatan yang baik, dan itu apa ya? Tulisannya apa ini? Happiness, ya. Ya, jadi kesejahteraan bayi itu sangat mempengaruhi, ya. Nutrisi, kemudian kondisi kesehatan yang baik dan happiness, ya. Kemudian hormon tiroid, itu yang sangat berpengaruh pada 1-2 tahun. Kemudian pada usia kanak-kanak itu yang berpengaruh adalah hormon pertumbuhan, hormon tiroid, kemudian genetiknya, kemudian sekali lagi kondisi kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Jadi ada yang anak yang perawakan pendek karena dia tidak bahagia. Ini tidak bertumbuh dengan baik, tidak bertambah tingginya dengan baik karena dia tidak bahagia. Dia hidup di lingkungan yang penuh masalah, penuh stres, gitu, ya. Nah, sedangkan stunting itu definisinya sebetulnya, ya, tinggi badan di bawah -2 standar deviasi, yang penyebabnya adalah malnutrisi kronis dan atau penyakit kronis. Penyakit kronis ya termasuk ketidakbahagiaan, penyakit secara apa ya, happiness yang sangat kurang tadi, ya. Oke, slide selanjutnya. Ya, ini pemeriksaan pertumbuhan itu menurut Peraturan Menteri Kesehatan di tahun 2020 paling tidak ada 3 parameter ini, ya. Panjang badan menurut umur, panjang atau tinggi badan menurut umur, berat badan menurut panjang tinggi badan, dan indeks massa tubuh menurut umur.
Oke. Ya, ini lebih ke arah penilaian status di sini, ya. Lanjut. Nah, kapan kita sebut sebagai terjadi masalah pertumbuhan? Jika pada kurva pertumbuhan, ya, dari bulan ke bulan itu terjadi perpindahan, ya, memotong salah satu garis di Z-score. Nanti yang disebut Z-score apa yang saya tunjukkan, atau berat badannya itu meningkat, tetapi meningkat atau menurun secara tajam, atau terus mendatar, misalnya tidak ada kenaikan berat badan. Nah, ini masalah. Jadi pertambahan ukuran yang sampai memotong garis pertumbuhan itu kalau di KNS Bapak Ibu ingat, ya, ada yang warna pita warna kuning, kemudian hijau tua gitu, ya. Nah, itu kalau misalkan memotong, baik itu memotong ke atas atau memotong ke bawah, itu juga masalah. Jadi yang paling baik adalah berat badan jika dia ada di pertengahan, mendekati garis tengah. Kalau terlalu ke atas berarti nanti dia akan kegemukan dalam hal ini berat badan. Kalau memotong ke bawah berarti dia terjadi penurunan berat badan, gitu, ya. Lanjut. Nah, ini ada yang namanya red flags, kewaspadaan, bendera merah pertumbuhan, ya. Tanda atau gejala kondisi medis yang menjadi penyebab at risk of failure to thrive. Jadi risiko untuk gagal tumbuh pada seorang anak kalau anak itu disertai dengan kelainan jantung atau ada gangguan perkembangan, disertai gangguan perkembangan, atau ada gambaran dysmorphik. Dysmorphik itu bentuk yang menyimpang dalam hal wajah, ya, bentuk wajah yang aneh. Jadi sindrom-sindrom tertentu itu kita perlu perhatikan juga. Atau adanya kegagalan mencapai kenaikan berat badan walaupun sudah diberi kalori yang cukup. Nah, tadi dokter ini sempat menyinggung juga sudah diberi terapi nutrisi tapi kok nggak naik-naik juga. Nah, kita harus cari penyebabnya apa. Atau jika ada pembesaran organ tubuh, dalam hal ini lever dan limpanya, itu kita harus lihat juga. Atau ada infeksi yang berulang, muntah dan diare yang berulang, ya. Lanjut. Berikutnya. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan pemeriksaan pertumbuhan itu? Tentunya dengan menimbang dan mengukur. Nah, ini mesti kita pastikan bahwa alat ukur yang kita gunakan adalah akurat untuk usia, ya, usia masing-masing anak, juga akurat dalam hal selalu diterang, ya. Lalu dilakukan penimbangan dan pengukuran dengan cara yang benar. Alatnya akurat, caranya juga harus benar. Kalau kita caranya keliru, nanti hasilnya keliru, kita menginterpretasikan juga keliru. Lanjut. Ya, ini secara garis besar aja patokannya, ya. Kenaikan berat badan bayi yang normal nanti kita bisa lihat sendiri. Jadi seperti tadi, pertambahan tinggi badan dan pertambahan berat badan tidak sama pada setiap masa. Paling cepat pada masa bayi, ya. Masa bayi pun pada 3 bulan pertama juga berbeda kecepatan pertambahan dengan pada 3 bulan berikutnya, ya. Patokannya di usia 6 bulan mestinya berat badan anak itu sudah 2 kali berat badan lahirnya, di usia 1 tahun 3 kalinya, di usia 2 tahun 4 kali berat badan lahir. Lanjut. Ya, ini sekarang bagaimana kita melakukan penimbangan. Kita bedakan anak di bawah 2 tahun dan di atas 2 tahun. Kenapa demikian? Karena anak di bawah 2 tahun belum bisa berdiri dengan baik, maka kita menggunakan timbangan bayi. Tentunya timbangannya itu diletakkan di atas meja yang datar atau permukaan yang datar. Kemudian jarumnya harus di nol persis, ya. Lalu menimbangnya tidak dengan pakaian yang tebal, ya. Kemudian dibaca dengan baik jarumnya. Jika masih jarumnya bergerak, maka kita ambil pertengahan dari simpangan jarum yang paling tinggi, ya. Jadi bisa digambarkan sendiri. Dan alatnya selanjutnya, slide berikutnya, ya, itu timbangan bayinya, timbangan bayi. Lebih bagus kalau kita menggunakan timbangan yang digital, ya. Slide selanjutnya,
ini untuk anak di atas 2 tahun kita sudah bisa menggunakan timbangan berdiri. Lanjut, ya seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, sekarang tadi berat badan ya. Kemudian ukuran selanjutnya adalah tinggi panjang atau tinggi badan. Ini juga kita bedakan. Kalau di bawah 2 tahun kita sebut sebagai panjang badan karena diukur dalam kondisi berbaring ya. Kalau di atas 2 tahun kita sebut sebagai tinggi badan. Ini patokannya seperti tadi ya. Nggak perlu saya jelaskan ya. Jadi pada usia berapa harusnya, contohnya 4 tahun harusnya 2 kali panjang lahir seperti itu ya. Ini mungkin bisa dicermati ya. Berikutnya. Ya, ini cara mengukur panjang badan anak di bawah 2 tahun menggunakan yang namanya infantometer. Di mana ini diperlukan 2 orang paling tidak. Ya. 1 orang menahan kepala anak itu supaya pas berada di papan kepala, 1 orang lagi memegang bagian lutut dan kaki dan memfleksikan kakinya. Nih, slide selanjutnya. Ya, seperti itu ya. Harap ini juga dilakukan dengan benar ya. Kalau kita salah menghitung atau salah mengukur berbeda 1,5 cm atau 2 cm, kita bisa mengartikannya atau menginterpretasikan beda ya. Dan juga tadi menghitung umur anak tadi, kalau kita menghitungnya salah juga akan salah karena kan ini diplotting, nanti diplotkan ya. Ya, itu yang papan kakinya yang bisa digeser. Kepalanya itu adalah suatu papan yang tetap, yang kaki yang digeser, bisa digeser maju mundur sesuai dengan panjang anak. Namanya infantometer. Oke, lanjut berikutnya. Untuk anak di atas 2 tahun bisa diukur tinggi badannya ya dalam posisi berdiri yang tegak ya. Dimana tumit ya, pantat, kemudian bahu dan kepala dalam ya level betul di dinding atau di alat ukurnya. Berikutnya, slide berikutnya itu ada gambarnya. Ya, seperti itu ya. Bisa menggunakan mikrotoa yang dipasang 2 meter di atas ya kan? Atau ada alat yang sudah sekaligus dengan timbangan biasanya ya. Jadi sekaligus timbangan dan alat mengukur tinggi badannya, anaknya mesti melihat ke depan betul. Jadi bukan menunduk dan atau mendongak ya, itu akan beda hasilnya. Oke, lanjut. Oke, yang berikutnya adalah lingkar kepala yang seringkali kita lupa. Lingkar kepala itu ya patokannya 1 tahun sekitar 46,5, 2 tahun 49, 3 tahun nanti bertambah 1 cm dan seterusnya ya. Sampai dewasa kira-kira ya tidak bertambah terus ya, kalau sudah dewasa masa tambah 5 cm 5 cm nanti jadi besar kepala betulan ya. Atau yang besar kepala itu yang tapi baik ya. Oke, lanjut, cara pengukurannya bagaimana sekarang? Ada gambarnya berikutnya, slide berikutnya. Ya. Oke, dalam mengukur tidak pakai topi, tidak pakai hiasan kepala yang bisa mempengaruhi ukuran ya. Kemudian pita ukurannya itu harus melewati di atas alis dan bagian belakang kepala yang paling menonjol. Ya. Jadi kalau mengukurnya terlalu ke atas atau ke bawah, hasilnya beda nanti. Ya, biasanya lebih kecil jadinya ya. Lanjut. Nah, itu gambarnya. Jadi di atas alis sampai melingkari kepala bagian yang paling menonjol. Ini seringkali sulit kita melakukannya karena anak itu nangis nanti ya, geleng-geleng gitu ya. Tapi ini ukuran yang sangat penting karena ukuran yang tidak normal setelah kita plotkan didapati bahwa dia itu tidak di bawah normal atau kita sebut sebagai mikrosefali, atau di atas normal yang kita sebut sebagai makrosefali, kepala yang besar, kepala yang kecil, itu pas lebih banyaknya ada sesuatu di otaknya gitu. Jadi harus hati-hati kita mengukurnya ya. Lanjut. Nah, setelah
kita punya ukuran-ukuran tadi, punya ukuran berat badan, ukuran panjang tinggi badan. Kalau hanya sekedar angka itu tidak ada artinya, tidak bisa menceritakan. Oleh karena itu kita harus masukkan di dalam kurva, diplotkan. Di setiap kurva pertumbuhan itu pasti ada garis datarnya, itu adalah garis sumbu umur, ya. Ke atasnya adalah sumbu berat badan atau tinggi badan, gitu ya. Ini kalau untuk anak sampai anak umur 5 tahun kita menggunakan kurva WHO. Ini sudah kesepakatan. Jadi kurva WHO itu ada kurva berat badan berdasarkan usia, panjang atau tinggi badan berdasarkan usia, kemudian berat badan berdasarkan panjang atau tinggi badan, atau kemudian juga ada indeks massa tubuh berdasarkan usia, lingkar kepala berdasarkan usia. Yang biru untuk anak laki-laki, yang warnanya merah muda untuk anak perempuan. Ya, ini tidak saya jelaskan satu persatu karena ini semua juga ada di buku KIA. Nah, kita harus mengenal buku KIA, ya. Lanjut. Oke, ini di kurva WHO kita plotkan, ya. Nah, ini yang jadi catatan adalah kalau tadi umur itu dibulatkan ke atas itu untuk kepentingan perkembangan. Khusus untuk kurva WHO, umur anak tidak dibulatkan ke atas, tetapi dibulatkan ke bawah. Lebih berapapun hari tetap dibulatkan ke bawah. Untuk kurva WHO, memang perjanjiannya seperti itu di seluruh dunia. Kalau ditanya kenapa, ya karena misalkan masih sisa, misalkan ya itu ya 2 tahun 7 bulan 19 hari. Untuk diplotkan di 2 tahun 8 bulan itu kan masih ada 11 hari. Nah 11 hari itu bisa terjadi sesuatu. Apakah anak ini sakit kemudian diare, berat badannya turun, ataukah anak ini tiba-tiba senang sekali makan, maunya Kentucky tiap hari dan diturutin oleh orang tuanya karena selama ini nggak suka makan. Tiap hari makan Kentucky misalkan, tiba-tiba berat badannya naik. Nah itu kesempatan-kesempatan itu yang kita perhitungkan. Jadi kalau anak 2 tahun 7 bulan 19 hari, kita plotnya masih tetap di 2 tahun 7 bulan. Ini perjanjian seluruh dunia, ya. Untuk kurva WHO, untuk kurva yang lain tidak berlaku seperti ini. Oke, lanjut. Nah, tadi untuk sampai 5 tahun menggunakan kurva WHO. Di atas 5 tahun kita menggunakan kurva pertumbuhan CDC. Ini juga perjanjian. Lanjut. Sedangkan lingkar kepala kita menggunakan kurva Milhouse. Kalau Bapak Ibu pernah tahu buku yang namanya, yang juga dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, ya, Pedoman Pelayanan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Pertumbuhan Anak, ini semua ada di dalam situ. Apakah di BKKBN juga merujuk kepada buku itu, saya kurang tahu. Apakah punya buku tersendiri? Nah, mestinya sejalan, ya. Ya. Lanjut. Nah ini kalau untuk, kurvanya hilang nih. Kalau untuk bayi prematur kita punya kurva pertumbuhan tersendiri juga, namanya kurva Fenton. Jadi tidak sama anak yang lahir prematur kemudian kita plotkan di KMS langsung, nggak bisa. Karena misalkan dia lahir dengan usia kehamilan 8 bulan, lalu kita samakan dengan yang lahirnya normal 9 bulan 10 hari. Secara berat badan, panjang badan tidak sama, secara kemampuan juga tidak sama, gitu ya. Jadi harus ada perhitungan tertentu. Maka tadi saya sempat sebutkan ada umur koreksi. Oke, lanjut. Ini kurvanya hilang nih. Sekarang tentang perkembangan. Tadi tentang pertumbuhan, lalu sekarang kita tentang perkembangan. Ya. Perkembangan juga ada bendera merah dan kewaspadaannya. Pemeriksaan lebih lanjut untuk membuktikan apakah kondisi tersebut merupakan suatu gangguan perkembangan yang membutuhkan intervensi dan tata laksana segera. Red flag tersebut meliputi, ya, misalkan adanya kemunduran perkembangan. Misalnya tadinya sudah bisa menyebutkan bapak mama, menyebut 1-2 benda, tiba-tiba dengan berjalanan waktu itu hilang. Kemudian atau ketidakmampuan mencapai tahapan perkembangan yang sesuai usianya. Jadi memang kalau anak-anak normal misalkan ya,
tengkurap di usia 3-4 bulan, duduk di usia 6-7 bulan, berdiri di usia 9 bulan. Ini anak yang satu ini tengkurap aja 7 bulan baru bisa tengkurap. Duduk di 11 bulan, artinya dia memang terlambat. Nah ini ada sesuatu nih pasti. Berikutnya. Nah, tahap pemeriksaan perkembangan, kalau tadi ya perkembangan itu asalnya atau modalitasnya adalah tes adalah indera kita. Maka kita mulai dengan pemeriksaan indera. Ada yang namanya tes daya dengar. Ini ada di buku pedoman SDTK tadi. Jadi sejak usia sebelum 3 bulan kita bisa melakukan tes daya dengar ya, dengan menggoyangkan kelincingan ya, apakah berespon tidak nih bagi ini gitu ya. Ini tata caranya mungkin saya lompatin aja, tetapi secara garis besar bahwa kan satu objek apakah membuat gerakan di belakang penglihatannya. Tes daya dengar, ya. Tes daya dengar itu jawabannya ya atau tidak. Jika jawaban dia itu kalau menurut orang tua anak ini dapat melakukan dalam 1 bulan terakhir. Tidak jika menurut orang tua anak tidak pernah, tidak tahu atau tidak dapat melakukan ini. Tes daya dengar itu lebih banyak ditanyakan kepada orang tuanya. Lanjut. Ini interpretasinya ya. Jika ada jawaban tidak, maka ada kemungkinan penyimpangan daya dengar. Lalu harus dirujuk. Ya. Berikutnya, tadi tes daya dengar saya sudah menggunakan integritas. Ya. Untuk anak di atas 3 tahun kita menggunakan kartu E. Coba berikutnya. Ya seperti itu. Ini saya terlalu terang mungkin kondisi ruangannya. Ya ini karena anak umur 3 tahun belum bisa lebih jelas sedikit. Fokusnya dengan anak itu pendek, tetapi dalam literatur yang kita baca juga bahwa dia untuk stunting itu bukan hanya pendek, tetapi dia disertai dengan IQ-nya agak rendah atau bodoh, kemudian dia sakit-sakitan atau penyakitan. Yang mau kami tanyakan di sini kira-kira untuk penegakan atau penentuan diagnosa itu apa hanya dilihat dari tingginya saja atau disertai lagi dengan pemeriksaan atau tes IQ dan pemeriksaan perkembangan lainnya. Mungkin itu saja sehingga ini bisa menjawab permasalahan yang terjadi di lapangan, ketersinggungan karena pendek. Kalau selama ini jawaban kami bahwa berlindung di balik 20-30% karena faktor keturunan. Jadi mungkin itu saja yang menjadi pertanyaan kami sehingga jelas ketika ada pertanyaan lagi, masalah lagi, ada jawaban pasti. Kebetulan sekali lagi kami bertemu dengan dokter spesialis anak spesial tumbuh kembang anak. Terima kasih. Baik. Pagi, dokter ingin saya tanyakan tentang pengaruh genetik terhadap tinggi anak. Tadi ada rumusnya itu yang dibacakan untuk laki-laki saja. Lalu untuk penerapan rumus ini kira-kira batas anak di usia keberapa? Untuk tanda batas akhirnya sehingga kita bisa menghitung. Karena saya sendiri tergolong di bawah standar. Karena mama saya juga begitu. Saya juga mau coba menghitung untuk anak saya nanti kira-kira berapa persen juga pengaruh genetik. Selama ini yang kami juga menyuruh gaungkan bahwa meskipun orang tuanya pendek, tetapi kita masih mengejar untuk bisa tinggi. Tapi kami tidak tahu persis bahwa pengaruh genetik itu ada di angka berapa persen dan bagaimana. Hari ini baru saya mendengar rumusnya dan saya pikir ini hal yang sangat penting juga untuk kita meneruskan informasi ini ketika kita berhadapan dengan masyarakat yang bertahan bahwa sudah ada mama dan ada bapak juga ukurannya begitu. Ibu mau paksa tinggi sampai mana juga, ya? Mau berapa kuat makan minumnya. Itu saja, terima kasih. Baik, sudah 3 orang pada termin pertama ini dan saya persilakan untuk dokter untuk Baik, ya. Terima kasih semua untuk pertanyaan-pertanyaan dan tambahan dari Ibu dari Sumba ya. Jadi saya mesti menjawab 2 pertanyaan nantinya ya. Ibu minta maaf dari mana Ibu?
Dari Ngada. Oh ya, baik. Pertanyaan Ibu sangat bagus ya. Ibu paham betul apa itu stunting. Memang benar dari klasifikasi WHO itu adalah gangguan perkembangan yang disebabkan oleh hambatan pertumbuhan, di mana hambatan pertumbuhan itu penyebabnya adalah malnutrisi kronis atau penyakit kronis. Jadi sebenarnya betul stunting itu ada gangguan perkembangan juga, ada gangguan kognitifnya, mestinya seperti itu. Tapi itu kan sulit ya. Maka untuk di Indonesia ya, moga-moga saya tidak salah, batasannya adalah tinggi badan kurang dari -2 standar deviasi yang penyebabnya adalah malnutrisi kronis atau penyakit kronis. Begitu? Ya. Nah, standar deviasi itu yang mana? Kita menggunakan apa standar deviasi? Tadi kembali ke kurva WHO tadi. Mungkin bisa tolong dibukakan slide saya yang ada kurva WHO-nya. Dimundurkan terus pada pemeriksaan pertumbuhan ada slide yang ada warna biru. Kurva perkembangan terus mundur lagi mundur lagi terus mundur lagi terus masih terus yang ada pemeriksaan pertumbuhan lalu ada gambar biru, ada kurva pertumbuhan biru terus ya. Oke, ini ya. Saya maju aja ya. Mungkin slide sebelumnya. Ya. Yang kita perhatikan tuh adalah gimana ya? Bisa direkamkan mungkin? Ya. Jadi ini garis yang ini nih ada tulis angka 0 di sini. Kemudian di sini ada -2, di sini ada -3 ya. Nah, ini standar deviasi. Ini menggunakan set score namanya kurvanya ya. Yang -2, -3 ini yang di atasnya +2, +3 itulah standar deviasi. Nah, tinggi yang kurang dari jadi di bawah garis ini ya. Ini tinggi berdasarkan usia, di bawah garis yang merah ini yang disebut tinggi yang kurang dari 2 standar deviasi. Tapi bukan hanya melulu itu. Harus perhatikan juga berat badannya. Yang lebih spesifik lagi adalah usia berat badan lebih kecil dari usia tinggi badan, lebih kecil dari usia kronologis. Bingung kan? Bingung ya? Gini, misalkan anak usia 3 tahun. 3 tahun tuh di sini ya. Ini 3 tahun ya. Kemudian berat badannya 12. Oh sorry, ini 10 nih, angka 10. Di sini misalkan ya. Ini kan di bawah -3. Kalau dibaca adalah interpretasinya adalah berat badan sangat kurang. Berat badan berdasarkan usia. Nah, berat badan dia yang di sini ini sebetulnya setara dengan usia berapa sih? Kita tarik garis ke sana sampai ketemu persentil yang 50, sampai ketemu garis tengahnya. Lalu kita lihat di sini berapa? Oh, kalau berat badan di sini ini setara dengan berat badan anak usia 12 bulan misalkan. Ini saya nggak bisa dibaca ya. Berarti dia usia beratnya adalah berapa tadi? Sampai sini bisa dipahami? Jadi ada usia berat. Berat badan anak itu setara dengan anak usia berapa? Dibawa ke tengah, ditarik ke tengah, ke garis tengah, ke persentil 50 gitu ya, atau ke median. Nah, sekarang tingginya misalkan tadi ya sama anak usia 3 tahun tingginya di sini ya, dibawa ke tengah, usia tingginya berapa? Nah, kalau usia berat lebih kecil dari usia tinggi itulah stunting. Lebih kecil dari usia kronologisnya ya kan, karena dia 3 tahun tetapi setara ya. Jadi usia berat lebih kecil dari usia tinggi, lebih kecil dari usia kronologis. Usia kronologis itu usia dari lahir gitu.
Ditambah lagi kalau betul dia ada gangguan perkembangan, nah itulah sudah. Jadi gini, proses stunting itu adalah tidak tiba-tiba dia pendek, tapi pasti wasting duluan. Ada weight faltering namanya ya, penurunan berat badan duluan, atau nggak naik-naik berat badannya, baru tingginya terpengaruh. Bisa dipahami kira-kira? Ya, gitu. Ibu siapa Bu? Ibu Widi dari Sumber Baradaya. Ya. Kita ke kurva yang berikutnya. Tolong kurva yang CDC kakak. Ya, yang merah, yang warna ada merah, warna merah. Satu lagi. Terus berikutnya lagi. Bukan mundur, maju. Karena berkaitan dengan potensial tinggi genetik. Ya. Potensial tinggi genetik, saya lengkapi aja ya rumusnya ya. Boleh dicatat deh. Kalau untuk anak laki-laki, ya, potensial tinggi genetiknya adalah tinggi badan ibu ditambah tinggi badan ayah ditambah 13 dibagi 2 plus minus 8,5. Jadi ada plus minusnya Bu, maka ada rentangnya nanti. Anak laki-laki, ulang ya. Tinggi badan ibu ditambah tinggi badan ayah ditambah 13 dibagi 2 plus minus 8,5. Jadi ada rentangnya ya. Ketemu yang X tadi dikurangi 8,5, rentangannya sampai X ditambah 8,5. Nanti ya. Ulang ya. Tinggi badan ibu ditambah tinggi badan ayah ditambah 13 dibagi 2 itu sama dengan X. Oke. Rentangnya adalah X dikurangi 8,5 sampai X ditambah 8,5. Nah, itu kemungkinannya di situ rentangnya. Oke. Jadi bukan satu angka yang fix, bukan yang pas gitu. Nah, kalau anak perempuan gampang nih. Anak perempuan tinggi badan ibu ditambah tinggi badan ayah dikurangi 13 dibagi 2 sama dengan X ya. Rentangnya sama plus minus 8,5. Kalau anak laki-laki tadi ditambah 13 dibagi 2, ini dikurang 13 dibagi 2 plus minus 8,5. Ya sama, cuma dia kurang. Udah tahu semua? Bisa langsung contoh kasus misalnya. Ya, sebentar, contohnya di sini. Contohnya di sini. Tadi kan mau ditanya bagaimana kemungkinannya gitu kan? Iya, gitu. Nah, Berarti yang cari jodoh sudah. betul pakai yang merah. Ya. Ini yang kita gunakan adalah kurva CDC. Dan kita gunakan adalah kurva pertumbuhan yang CDC ini ya. Pilih kurva yang seperti ini ya. Ini sayangnya nggak jelas ya. Ini menunjukkan berat badan. Ini usia ya. Ini berat badan, kurva berat badan. Ini kurva tinggi badan. Ya, kurva tinggi badan. Kan sampai dewasa nih, sampai 18 tahun, sampai 20 tahun di sini. Yang tadi yang kita hitung itu adalah potensi tinggi genetik pada waktu dia dewasa. Misalkan ketemunya ya. Aduh, ini nggak ada tulisannya nggak jelas. Misalkan ketemunya kalau kita keluarkan di tinggi dewasanya tadi rentang yang minus 8,5 sampai positif 8,5 di sini dan di sini gitu ya. Misalkan di sini dan di sini, ya. Oke. Tadi plus minus 8,5-nya tadi. Lalu ini kita gambar mengikuti ini, ya, gambar di ini. Nah, mengikuti seperti ini. Nah, tuh digambar mengikuti ini. Nah, tergantung dia di umur berapa. Nah, inilah potensi tingginya di tiap usia. Bisa dipahami nggak? Bisa ya? Ya, kalau mau praktek emang mungkin waktunya bukan sekarang. Bisa dipahami Ibu? Kasih tahu aja sama catin. Ibu sudah.
Ibu Widi. Paham nggak ya? Saya belum terus. Jadi tadi kan sudah kita hitung potensi tinggi genetiknya kan, itu tinggi dewasa. Sampai 20 Misalkan tahun. ketemunya, praktek deh sekarang. Iya. Ibu tingginya berapa? langsung begitu. 145. Hah? 145. 145. Suami berapa? Tolong hitung sama-sama. 162. Suami 162. 145 ditambah anaknya laki-laki atau perempuan? 45 ditambah Oke, yang laki-laki ya. Berarti 145 ditambah 162 ditambah 13 dibagi 2 berapa? Suami 167. Hah? 167. 167. Ya. Nah, kemungkinan tinggi dewasa anak ibu nanti antara 167 dikurangi 8,5 berapa? 158,5 sampai 167 ditambah 8,5. Itu kemungkinan tinggi dewasanya. Berapa? Ketemu nggak? Berapa? Kemungkinan tingginya antara berapa dan berapa? Bisa antara itu. Ini kan nilai median ini. Ini dia. 152,5 sampai Bagi 2 dari 154 kali plus minus 8,5. Bagi 2 dikali plus minus tidak. Iya. berapa tadi tinggi ayahnya berapa? Antara 167. Jadi ketemunya berapa? Bagi 2 plus minus Antara 154 sampai berarti bisa tinggi ideal ini. 171. Ya itu ibu. Potensi tinggi anak ibu pada saat dewasa antara 154 dan 157. Nah kalau sekarang misalkan anaknya baru 7 tahun, itu kita mesti gambarkan antara 154 itu seperti apa gambarnya, 167 seperti apa gambarnya. Nah kalau masih di dalam rentang itu berarti normal untuk dia. Meskipun dibandingkan usia anak-anak seusianya mungkin dia di bawah gitu, tetapi masih dia ada di kanal pertumbuhannya. Ngerti ya? Bisa ngerti ya? Cari sama-sama tinggi. Bisa dipahami? Ya memang enak kalau kita kita punya kurva ini gitu, praktek kita ya. Ini kayaknya Selamat pagi Ibu. Ya, selamat pagi. Nama siapa Bu? Dr. Mauliwati Bulo. Ibu nama siapa? Dr. Mauliwati Bulo. Mauliwati Bulo. Iya. Ibu ini terkait dengan BKKBN. Provinsi Sulawesi Tenggara Timur ada buat kegiatan event yang sudah 2 hari ini. Mungkin sedikit jelaskan kegiatan ini hari kualitas, kemudian 2 hari ini apa saja yang dilakukan dan target-target yang mau dicapai dari kegiatan kali ini. Oh ya, terima kasih. Kegiatan selama 2 hari ini ya, sebenarnya malah sejak hari Minggu, Senin, Selasa, ya 3 hari, malah hampir 4 hari. Pesertanya dari kabupaten kota. Ini terkait kelas pengasuhan dalam rangka mengoptimalkan kelompok-kelompok BKB, Bina Keluarga Balita yang ada di kabupaten kota. Jadi dalam pertemuan kali ini kita membekali teman-teman dari OPDKB Kabupaten Kota terkait apa-apa yang diperlukan, informasi yang diperlukan dalam pengasuhan anak balita, balita seperti itu dalam rangka percepatan penurunan stunting. Dan narasumber-narasumber yang hadir memberikan materi pada pertemuan kali ini memang narasumber yang luar biasa. Ada psikolog, terus ada dokter spesialis anak bicara soal tumbuh kembang anak, terus terkait gizi dan sebagainya. Jadi kita berharap bahwa informasi yang disampaikan kepada teman-teman OPDKB Kabupaten Kota yang hadir bisa diteruskan ke kabupaten kota masing-masing sehingga informasi itu pada akhirnya bisa sampai ke kelompok Bina Keluarga Balita. Jadi orang tua yang punya balita bisa mengakses
setidaknya dapat informasi supaya pengasuhannya bagus, terus tentang gizinya juga bagus, mereka dapat informasi terkait itu supaya mereka juga mengasuh anaknya juga baik dan terhindar dari stunting seperti itu. Pesertanya berapa banyak? Pesertanya dari 22 kabupaten kota. Iya, biasa. satu kabupaten dua orang. mengirim 2 orang. Oh, luar biasa. Jadi total 44 dengan ada beberapa dari kota Kuban yang lebih banyak seperti itu. Ibu, ini kan kita Nusa Tenggara Timur memang stuntingnya besar. Untuk kabupaten tertentu itu sangat persentasenya besar. Ini sebuah upaya yang kemudian mau menolong masyarakat kita sebenarnya. BKKBN bertanggung jawab tentu bersama Dinas Kesehatan Provinsi bahkan terkait dalamnya itu. Nah, sekarang Ibu harapan-harapan buat generasi kita nih. Generasi kita ini kan mengkonsumsi ini banyak kaitan dengan serba instan, makanan serba instan. Nah, generasi muda kita, kaum milenial kita paling banyak nih. Apa harapan Ibu buat generasi kita terkait dengan soal gizi, soal makanan kita? Iya, kalau soal makanan ya, permasalahan gizi ini kan bisa karena kurang paham, orang tua kurang paham tentang gizi ya, makanan yang bergizi yang sebaiknya diberikan kepada anak. Terus ada juga terkait pola asuh, karena tidak menerapkan pola asuh yang baik, akhirnya anak-anak ya tidak dibiasakan untuk misalnya teratur makan makanan yang bergizi. Sarapan itu penting, tetapi kadang-kadang kita temui di lapangan anak-anak kita tidak dikasih sarapan, jajan duluan. Nah itu yang kita harapkan nanti teman-teman yang hadir itu sampaikan kepada orang tua supaya anak jangan dikasih jajan dulu, makan yang bergizi dulu, pagi hari sarapan yang bergizi, baru setelah itu beraktivitas seperti biasa. Tadi sudah sempat disampaikan oleh narasumber bahwa harus teratur waktunya, 3 kali makan besar, 2 kali snack seperti makan ringan. Jadi memang itu harus disampaikan kepada orang tua sehingga makan tuh sarapan yang bergizi itu harus seperti itu. Peran lintas sektor itu penting dalam hubungan yang kolaborasi dan sinergitas. Apa saran Ibu untuk dinas-dinas terkait untuk kepentingan bersama, bergayung bersama untuk mengatasi stunting? Oke, betul. Dalam rangka percepatan penurunan stunting tidak bisa satu dinas, satu sektor saja. Kita berharap semua sektor ambil peranan, dan kalau di tingkat provinsi ya ada namanya tim percepatan penurunan stunting tingkat provinsi, di kabupaten ada TPPS kabupaten, kecamatan, bahkan desa. Nah itu yang kita saling membantu, apa yang menjadi permasalahan di lapangan itu saling dibantu. Tapi memang itu sudah kelihatan sih. Cuma mungkin saat ini yang bersangkutan belum datang seperti itu. Contoh ya, kan ada intervensi spesifik dan sensitif. Nah, yang sensitif itu seperti kami di BKKBN itu sensitif ke pengasuhan, pola asuh anak seperti itu. Kalau yang spesifik misalnya langsung PMT. Terus yang tidak kalah penting juga misalnya PUPR membantu terkait sanitasi dan air bersih. Jadi semua saling membantu. Seperti itu. Jadi kami berharap lebih erat lagi kita bergandengan tangan untuk mengatasi stunting. Terima kasih kerana kegiatan sukses Ibu bersama teman-teman dan dampaknya besar buat NTT yang lebih baik. Amin. Ya, selamat siang Bu. Selamat siang.